من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا زدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Atas taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di rumah Allah ini, Masjid Al-Bayyinah Surabaya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa dan terus berusaha untuk menjaga sholat fardu dengan berjamaah. Insyaallah kita tunaikan yang wajib-wajib. Itu Allah sangat suka kalau kita mengerjakan fardu. Dan ditambah yang sunnah-sunnah itu juga menjadikan Allah cinta kepadanya. Maka setelah yang fardu baru yang sunnah. Bahasan kita adalah al-kabair, itu dosa-dosa besar. Hendaknya betul-betul dijauhi karena ada jaminan dari Allah. Kalau dosa besar dijauhi, maka dosa kecil akan diampuni. Dan ada peluang untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. In tajtanibu kabaira ma tunhaun nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jadi akan ada di tempat yang mulia, itu surga. Semoga kita termasuk yang demikian. Maka kita perlu tahu sebenarnya apa saja sih dosa besar. Karena kadang itu dosa besar kita anggap dosa kecil. Kalau kita jauhi, berarti kita tidak mendapatkan dua keutamaan. Baik. Jadi di sini Al-Kabir al-Thani, dosa besar yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak berdosa. Tapi kalau membunuh karena dia membunuh qisas, itu kan salah tugas kan. Kalau membunuh karena dia berzina misalnya, eksekutor tentu melaksanakan tugasnya. Tapi membunuh jiwa yang tidak berdosa, dia hak. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan waqala ta'ala, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan 68 sampai 70. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا kecuali إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, ya, dan juga tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu, niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal dengan azab di dalam kehinaan. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal
soleh. Ayat ini menjelaskan bahwa di antara ciri-ciri ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yang pertama, tidak berdoa kepada selain Allah. Doa ini ibadah, maka nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya, kelihatannya seperti doakan, meminta, ya kan? Kan banyak orang minta kepada Allah, tapi minta juga kepada yang lain. Nah, ini jatuh dalam kesyirikan. Yang kedua, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wala yasnun, dan tidak berzina. Di sini ya, sisi pendalilan dari ayat ini apa? Bahwa pembunuhan merupakan dosa besar. Kenapa? Ya, ulama sepakat ini sudah selesai. Karena Allah Subhanahu wa taala menyandingkan pembunuhan dengan dosa syirik. Ini sejajar. Pertama syirik, membunuh, kemudian berzina. Itu satu rangkaian dalam ayat. Kalau tidak melakukan itu, itulah ibadah Rahman. Ya. Sementara kita tahu bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Setelah dosa syirik, ya, kemudian apa? Membunuh jiwa yang tidak berdosa. Baru berzina. Ini dalam satu rangkaian ayat. Berikutnya Imam Az-Zahabi rahimahullah juga mengatakan, ya, Al-Maidah 32, qala ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh maka annama qatala an-nasa jami'a. Masya Allah, ya. Ya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, satu saja dibunuh, bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena qisas, ya, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dosanya, satu jiwa dibunuh, dosanya seperti membunuh semua manusia. Ka'annama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan dia membunuh semua manusia. Padahal hanya satu yang dibunuh. Kalau tidak hak. Ya. Jadi di dalam hukum Islam, membunuh adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sebagaimana dijelaskan di dalam ayat tersebut bahwa barang siapa yang membunuh jiwa tanpa hak, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Kok begitu perumpamannya? Dijelaskan lagi. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah menghalalkan darah seorang muslim, seorang mukmin tanpa hak, ada yang dihalalkan, mau membunuhnya, maka baginya manusia yang lain sama juga. Biasanya kalau membunuh satu, ya akan beranak, akan berkembang, gitu ya. Dia telah membuka jalan bagi orang lain untuk meniru perbuatannya. Ketika seorang membunuh, nanti dicontoh orang lain, diikuti oleh orang, Masya Allah. Masih ingat kan nanti kita ada pembahasannya putra Nabi Adam alaihissalam. Kita kenal Qabil Habil, mungkin nggak ada riwayat yang sahih ya. Nah, setiap ada pembunuhan tanpa hak di muka bumi, dia dapat kiriman dosa. Dia tersebut. Saya mengalir. Ini bahaya, jangan sampai kita udah mati, yang kita harapkan pahala mengalir. Jangan dosa yang mengalir. Bisa jadi dosa mengalir. Dia udah tergeletak, tapi dia pernah mungkin mengajarkan sesuatu yang dilarang, yang berdosa ataupun yang maksiat diikuti oleh orang. Ya. Maka dari itu, membunuh satu orang sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa membunuh. Ya. Kenapa? Karena begitu dia menghalalkan darah saudaranya tanpa hak untuk membunuh, maka dia pun akan bermudah-mudahan membunuh manusia yang lain. Orang nggak pernah membunuh, mungkin gemetar dia. Ya, gemetar dia. Mungkin nggak bisa tidur, terbayang terus. Tapi kalau sudah biasa, istilahnya pembunuh berdarah, tinggi saja dia. Ya, kadang orang nggak sengaja saja mungkin menabrak, dia mati. Karena nggak sengaja, itu pun terngiang-ngiang, nggak enak. Tapi kalau biasa, ya itulah. Nah, makanya ini yang berbahaya. Ini juga merupakan dalil bahwa
membunuh orang lain adalah dosa yang sangat besar karena dianggap membunuh seluruh manusia. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bahadi rahimahullah, dia mengatakan dalam surat Takbir dikutip ya, wa qala ta'ala, kata Allah SWT, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, kok yang ditanya yang dibunuh, bukan yang membunuh. Ini gitu ada gaya bahasanya ya. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh biayyi dzambin qutilat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap orang-orang jahiliyah yang membunuh anak perempuan mereka dengan cara dikubur hidup-hidup tanpa sebab dosa. Mungkin orang mengatakan dulu masih lumayan, ya, dibunuh, dikubur. Sekarang di luar dibuang di tempat sampah, lebih parah lagi ya, lebih parah ya. Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi, ya. Jadi ini menjadi isyarat bahwa dosa membunuh itu bertingkat-tingkat. Ya. Di antara dosa membunuh yang paling besar adalah membunuh keluarga atau kerabat. Semakin dekat hubungannya, semakin besar dosanya. Kalau musuh jelas orang lain jelas. Ini keluarga sekarang kan sudah terjadi. Membunuh anak atau anak membunuh orang tua, membunuh saudara gara-gara berebut warisan uang dan sebagainya. Banyak peristiwa ini kan. Jadi membunuh orang tua, anak atau kerabat tidak sama dengan membunuh orang lain. Sekiranya seorang mencurahkannya, memang kalau seharusnya namanya keluarga, kerabat, saudara, itu kan harusnya yang timbul kasih sayang, bukan malah pembunuhan. Harusnya dihormati, dimuliakan, itu kan yang namanya orang tua, itu kan. Padahal orang tuanya ini memiliki jasa bagi dirinya untuk hadir di muka bumi. Tanpa orang tua, kita nggak ada di muka bumi. Karena penciptaan kita nggak langsung. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah dengan tangan Allah. Khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Tapi kita melalui proses jadi saya makan tanpa kedua orang tua, nggak mungkin kita lahir. Makanya punya kedudukan yang sangat tinggi. Sebab kehadiran kita di muka bumi melalui kedua orang tua. Makanya banyak setelah Allah kita suruh daripada Allah, kemudian suruh berbakti pada kedua orang tua. Ya. Oleh karenanya membunuh orang tua atau keluarga tidak sama dengan membunuh orang lain. Ini nanti kalau membahas zina kita juga berzina dengan orang jauh dosa besar, tapi berzina dengan tetangga lebih besar. Kenapa? Tetangga harusnya dijaga, harusnya dilindungi kan gitu. Ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa membunuh orang yang memiliki jasa besar kepada kita adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Di antaranya adalah apa? Membunuh para nabi dan rasul. Ya. Jadi sebagian tafsir menafsirkan firman Allah ini, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Baka'an nama qatalan nasa jami'a. Ulama menafsirkan apa? Dengan membunuh seorang nabi atau seorang imam yang adil. Soalnya kan Bani Israel banyak membunuh para nabi. Setiap dibunuh nabi nggak cocok, nggak sesuai dengan seleranya dibunuhnya. Kirim lagi, banyak ribuan nabi yang dibunuh. Ya, atau membunuh seorang imam yang adil. Kenapa? Karena begitu besarnya dosa membunuh seorang nabi ataupun membunuh imam yang adil, sehingga dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Para nabi, para rasul, bukan nabinya juga, Nabi Muhammad kan bukan nabinya dalam tanda kutip ya, walaupun diutus oleh Allah. Tapi mereka kan mengklaim ya sebagai orang nabinya mungkin Nabi Musa ya. Tetapi Nabi Muhammad saja mau dibunuh, apalagi nabi mereka gitu ya. Jadi ini termasuk kenapa dibilang kebiasaan?
Karena banyak lagi yang dibunuh, nggak satu dua. Ya, maka perlu diketahui bahwa ya membunuh para nabi dan rasul merupakan kebiasaan orang Yahudi. Sejarah mencatat mereka banyak membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Masyaallah muslimin muslimat, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat ini memberi isyarat bahwa pembunuhan itu bertingkat-tingkat, dan di antara pembunuhan ya paling berbahaya adalah sebagaimana dijelaskan pada ayat ini, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan. Inilah di antara kebiasaan orang jahiliyah. Jadi tidak semuanya memang ya. Kalau suku Arab yang mulia Quraisy nggak ada melakukannya kan, tetapi ada sebagian. Semua orang menganggap semua orang Arab dulu begitu, tentunya tidak. Allah SWT menggambarkan ya reaksi mereka ketika mereka dikaruniai anak perempuan. Dan sekarang ini masih ada. Dia mengharapkan anak, istrinya hamil, senang banget. Apa maunya dituruti. Pas USG, laki perempuan. Mudah-mudahan nggak semangat lagi. Ini berarti ada kan. Bibit-bibit atau kebiasaan-kebiasaan ya. Walaupun bukan berarti kafir ya. Karena sedangkan sahabat aja lebih bilang ada pada dirimu ya sifat jahiliyah yang gitu. Jadi ini kita lihat surat An-Nahl 58-59. Jadi orang Arab dulu gitu. Ketika istrinya hamil tuh nunggu kabar dulu belum ada meski ya. Begitu lain baru tahu gitu kan. Wa idza busyira ahadum bil unsa, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran ternyata anaknya perempuan, apa? Dhalla wajhu muswadda wa huwa kadim. Hitamlah mukanya, maksudnya merah padam. Kecewa dia kan? Dan dia sangat marah, wa huwa kadim. Jadi enggak nerima. Ya tawara minal qawmi min su'i ma busyira. Pilihannya hanya dua. Nggak ada pilihan lain bagi mereka ketika itu ya. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Kenapa? Disebabkan buruknya berita disampaikan padanya. Jadi aib dapat anak perempuan. Bukannya senang, makanya sembunyi dia. Ya. Atau ayumsiku ala hunin am yadusu fitra. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, dicemeh, dihina, ya, direndahkan, atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup. Jadi yang mereka pilih di antara keduanya. Ala sa'ama yahkumun, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Masyaallah muslimin, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi orang-orang Arab dahulu merasa bangga jika memiliki anak laki-laki. Sebaliknya merupakan kehinaan jika mereka memiliki anak perempuan. Ya tentu karena kondisi itu juga mungkin mendukung ya. Karena waktu itu perang terus dibutuhkan banyak pasukan. Anak perempuan nggak bisa ikut perang. Kalau kalah malah ditawan kan gitu. Nah, jadi malah menjatuhkan harga dirinya kan gitu. Padahal mereka nggak sadar tanpa perempuan punah juga kan. Siapa kan melahirkan kan gitu. Jadi mereka itu dalam peperangan, dalam pergerakan antar kabilah, istilah perang sepanjang zaman. Tahun ini menang, tahun besok kayak Olimpiade, kayak lomba-lomba tahun. Ada perang terus sebelum Islam datang. Ya. Terus masa sini berganti ya. Kadang bergilir ya mereka yang menang. Jadi terus maka mereka menjadi bangga ketika memiliki banyak pasukan yang terdiri dari laki-laki yang begitu. Maka Allah sebutkan berkatan, apa kata mereka? Berbangga-bangga. Ya, disebutkan surat Al-Kahfi 34. Ana aksaru milka malau wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Harta banyak, kemudian anak-anaknya juga. Ya, kalau sekarang mungkin anak jadi semua aja. Jadi orang, kata orang ya. Jadi pejabat-pejabat itu karena jadi kebanggaan juga ini kan. Jadi kebiasaan mereka ini bukan merupakan tradisi seluruh orang Arab sekali. Bukan
merupakan tradisi seluruh orang dan cuma ada yang melakukannya. Makanya kisah Umar bin Khattab membunuh itu sudah benar. Seperti yang saya ketahui, itu riwayatnya nggak sah. Cuma dibesar-besarkan kan. Kita sering dengar seakan-akan Umar itu begitu kejamnya mengubur anak perempuannya. Itu yang saya belakangan ketahui, itu riwayatnya juga dipertanyakan apakah betul atau tidak. Akan tetapi hanya sebagian dari kabilah, katakanlah suku Quraisy itu orang terpandang, tidak ada melakukan seperti itu. Jadi cara membunuhnya hanya dengan dua cara. Gimana cara membunuh? Eksekusinya yang pertama, dibunuh ketika lahir. Begitu keluar perempuan langsung dibunuh, langsung saja. Jadi bahkan mempermalukan kata mereka ini. Atau dibiarkan hidup hingga beberapa tahun sampai bisa berjalan, diajak jalan-jalan, pakai pakaiannya kayak orang mau berlibur. Setelah itu dia akan dirias pakai pakaian baru yang bagus, dibawanya di suatu tempat yang di sana sudah disiapkan untuk dibunuh. Bisa jadi dibuat lubang, main-main di sana, lalu dilemparkan dan dikubur, didorong, timbul. Itu cara yang kedua. Ya, tentu yang nalurinya masih itu nggak akan tega, tapi ada yang melakukan orang ada bunuh dan menjadi. Demikianlah ya. Terkadang perang ini masih berlanjut kepada orang-orang zaman sekarang. Meskipun sejatinya tidak persis, gitu ya. Namun sebagian kaum muslimin tidak suka memiliki anak perempuan. Alhamdulillah kaum muslimin suka kan. Kalau nggak ada punya perempuan gimana? Jadi, ya kan bagusnya di situ ya. Kita jatuh kuaris, nggak nyambung gitu. Ya. Jika dikabarkan kepadanya bahwa dia akan memiliki anak perempuan, mulai merasa sedih. Ya. Padahal, Masya Allah, 2 anak perempuan itu atau 3 bisa menghalangi dia dari api neraka. Kalau dia didik, dia nafkahi, dia urus semuanya itu kan. Yang nggak ada pada laki-laki. Bisa tahu punya anak, 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan itu kan. Dididiknya dia, diurus, semuanya, maka dia bisa menjadi penghalang dari api neraka kan. Jadi sebelumnya dia mungkin sangat cinta sama istrinya. Ini kasus sekarang gitu ya. Nah, apapun yang diinginkan dipenuhi, kalau sekarang ngidam ya dicarikan, gitu kan. Tapi begitu tahu ternyata anaknya perempuan, ada berbicara belum lahir kan bisa jadi salah. Maka sekira sikapnya tiba-tiba berubah ya, karena sebenarnya dia tidak menginginkan ya kecuali anak laki-laki. Jadi kata perempuan, padahal bisa jadi kan baru anak pertama, kedua bisa jadi ketiga dan seterusnya. Kemudian tentu saja ya ini adalah adat jahiliyah. Maka kita beri, kalau diberi anak laki-laki atau perempuan, ya terimalah, itu hadiah. Karena tidak semua orang mendapatkan anak. Coba yang belum punya anak rasanya bagaimana? Memang ada yang dikasih anak laki perempuan. Kata Allah, ada yang laki-laki saja. Saya punya teman juga, laki-laki semua. Ya, ada juga yang perempuan semua. Ya kan? Ada yang laki dan perempuan. Bahkan ada yang tidak punya anak sama sekali. Tapi semuanya bisa tidak bagaimana mensyukurinya kan? Yang tidak punya anak juga bersyukur, bisa jadi mungkin kalau anaknya mungkin durhaka malah. Mungkin malah susah mendidiknya dan sebagainya. Itu kita ambil sisi positifnya tentunya kan. Jadi masih banyak orang yang menderita karena nggak punya anak, harus mengadopsi dan sebagainya kan. Jadi anak laki-laki maupun perempuan semuanya mendatangkan kebahagiaan. Jadi Allah lebih tahu mana lebih baik untuk kita. Ya, Allah paling tahu. Makanya kalau kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa kan, anak kecil belum berdosa langsung dibunuh. Ternyata Nabi Musa punya ilmu batin dalam tanda kutip ya. Jadi tahu ini kalau biasa besar akan durhaka nih, bisa mencelakakan orang tuanya. Tapi kita jangan begitu, kita nggak punya ilmu nanti main bunuh. Karena ada dulu tahun berapa tuh di Bandung, seorang ibu membunuh anak-anaknya. Kenapa? Bagus dia mati sekarang masuk surga.
Nanti bisa tantangannya berat, bahaya. Saya mungkin nggak bisa menyekolahkan. Kan itu kan nggak benar. Ada dulu tuh sempat viral itu ya. Maksudnya bagus tapi nggak benar. Itu kan bisikan, bukan ilham, bukan wahyu, tapi wangsit ya kan. Wangsit kan dari setan kan. Jadi ditakut-takuti. Gimana kamu nanti biaya anakmu? Karena dia bercerai ya kan, nggak ada penghasilan dan sebagainya. Jadi ini jangan sampai terjadi. Oleh karenanya, jika diberi anak laki-laki maupun perempuan, maka hendaknya menerimanya ya kapanpun ya diberi anak. Nggak perlu protes, nggak perlu ya kecewa dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah adalah berdalil dengan ayat-ayat, barulah berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebutkan, waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Pada karakat nafsi alladhi haramahullah. Ya, alladhi haramahullah. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ini dalam satu rangkaian hadis 7 dosa. Ya, bukan berarti hanya ini yang dosa besar, tapi dalam satu kesempatan ya nanti menyatakan seperti ada 10 orang yang dijamin masuk surga kan itu. Nanti katakan an-nabiyyu fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah dan seterusnya. Tapi bukan 10 saja dijamin. Seperti bilang kan perompaknya sudah duluan. Jadi banyak secara sendiri-sendiri juga ada jaminan. Jadi di sini setelah menyebutkan tadi di antaranya dari yang 7 tadi pembahasan kita adalah qatlun nafsi, ya, membunuh ya jiwa yang diharapkan oleh Allah untuk membunuhnya. Ayuhal hadirat hasanakumullah hayatakum. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara jamaah kita yang berbahagia. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan lafaz lengkapnya ya dari Bukhari Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun. Jadi Nabi sampaikan, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Apa itu? Ya, yang 7 itu apa saja? Maka kemudian Nabi menjelaskan, ya, qal asyirku billah, yang pertama wasihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illallah wa aklur riba. Ini satu rangkaian dosa besar nih ya. Wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawman sahab wa qadbul muhsanatil mu'minatil ghafirat. Ini dosa-dosa besar ya, satu rangkaian, yaitu kata Nabi menyekutukan Allah. Sudah kita bahas. Kemudian sihir, nanti setelah ini ya, sihir, kemudian membunuh jiwa yang Allah harapkan kecelakaan, lalu memakan riba, itu dosa besar. Ya, memakan harta anak yatim. Ya, dulu sahabat sampai khawatir. Ya, kalau ada anak yatim, masaknya dipisah. Ini untuk anak yatim saya. Karena takut termakan harta anak yatim. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau makan sewajarnya, dia mengurus kan, kemudian sudah makan, ya masalah. Cuma kalau sampai memanfaatkan harta anak yatim, anak belum mengerti, dia belanjakan sesuai dengan keinginannya, itu yang memakan harta anak yatim. Atau masih kecil udah ya dihambur-hamburkan, pasti besar sudah habis kan. Jadi memakan harta anak yatim masuk lari dari ya dari pertempuran, khusus dari depan dia lari, dan juga menuduh wanita yang beriman yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Kalau sekarang istilahnya selingkuh ya. Jadi kata Nabi, ijtanibu, yang maknanya jauhilah. Ini apa? Ungkapan ini lebih mendalam maknanya dibandingkan tinggalkanlah. Jauhilah, kami jauh. Kalau tinggalkan mungkin dekat-dekat. Bisa jadi, ya. Kalau tinggalkanlah itu tidak. Karena apa? Karena boleh jadi seseorang meninggalkan sesuatu, tetapi dia masih tetap berada dekat dengannya. Dia nggak minum, tapi kumpul-kumpul temannya masih meminum. Kan mungkin
Dia berhenti merokok, tapi kawannya merokok semua. Kasih, gak enak, gratis. Karena ini dibilang sombong lah, kan? Nah, makanya suruh jauhi, bukan tinggalkan. Kalau tinggalkan masih dekat, masih berbahaya, gitu kan? Kalau berdasarkan di sini, maka ya Nabi mengatakan agar menjauhinya. Dekat pun tidak boleh. Sama dengan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Termasuk harta anak yatim juga seperti itu, karena memang sangat berbahaya. Ya ini sama dengan doa Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi Ibrahim bukan hanya ulul azmi, tapi Khalilur Rahman. Tapi gimana doanya? Ya. Dalam surat Ibrahim 35. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa ya Khalilur Rahman. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak cucuku, anak budal Islam, dari menyembah berhala. Suruh jauh. Ya, ini banyak orang dekat-dekat berselawat begini. Kalau ada kan selawat nanti aneh-aneh saja. Berpikir di bawah wudhu, di babakan aconya. Ya, mendekat-dekat sana. Ya, suruh jauhi. Ya. Jadi Nabi ingin agar kita bukan hanya meninggalkan 7 dosa ini. Bukan sekedar meninggalkan, tetapi menjauhinya. Dan konsekuensi dari menjauhi apa? Menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan dan menjerumuskan kepada 7 dosa tersebut. Jadi sebab-sebab pengantarnya yang menjadikan terjatuh ke sana karena jauh, gitu kan? Jadi di sini menjelaskan bahwa di antara 7 perkara yang membinasakan adalah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Di sini nanti menamakannya dengan al-mubiqat, ya. Ini dari mubiqah mufradnya. Kemudian juga kalau kita lihat dalam surat Al-Kahfi 52 disebutkan juga waja'alna bainahum maubiqah. Kami jadikan di antara mereka yang menyembah dan disembah tempat kebinasaan, yaitu neraka. Jadi artinya al-muhlikat, ya, yang membinasakan. Kenapa? Karena dosa-dosa ini membinasakan pelakunya. Siapa melakukannya akan binasa dia. Kenapa? Karena dampaknya sangat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian bilangan 7 di sini mafhumnya, ya, tidak dipahami bahwa dosa yang memisahkan hanya 7, bukan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan dosa-dosa yang lain yang juga berbahaya dan merupakan dosa besar. Ya, ini seperti dosa-dosa besar lainnya, ya, yang di hadis lain disebutkan. Katakanlah perkataan dosa dengan berzina dengan tetangga jika disebutkan, tapi dalam riwayat lain nanti akan disebutkan, ya. Kan tetapi nanti menyebutkan 7 ini secara khusus untuk menunjukkan apa, bahwa 7 dosa ini merupakan di antara dosa-dosa besar yang terbesar. Kan paling besar kan syirik. Di bawahnya ini yang urutannya 7. Jadi dosa besar ya 7 besar lah, kan ada kan 10 besar dosa. Yang ini 7 besar tadi dosa-dosa besar. Atau bisa jadi Nabi menyebutkan 7 dosa ini secara khusus. Kenapa? Karena kebutuhan ketika itu untuk menjelaskannya. Pada saat itu diperlukan mana yang harus disampaikan. Jadi maksud dari Ad-Dadi rahimahullah membawakan di sini adalah untuk menjelaskan bahwa di antara dosa-dosa yang berbahaya dan membinasakan pelakunya adalah membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Bahkan pada hadis ini ya sebut membunuh orang lain, ya, disebutkan oleh Nabi setelah syirik dan sihir. Kenapa? Ya makanya ya kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan, ya,
akbarul kabair ba'da syirki al-qatl. Dosa besar terbesar setelah syirik adalah membunuh. Jadi cuma bedanya kalau syirik itu kan tidak diampuni kalau tidak bertaubat kan itu. Tapi ini juga termasuk besar, nanti konsekuensinya kita lihat berat sekali ya membunuh ya. Karena kalau sudah masalah darah atau jiwa urusannya panjang nanti di akhirat berat ya. Nah, jadi kemudian ada dia juga mengatakan di sini waqal sallallahu alaihi wasallam qad su'ila ayyud dhanbi a'dham, nabi ditanya apa sih dosa yang paling besar, qala bin jawab an taj'ala lillahi niddan wa ma khalaqaka, ya engkau menjadikan sekutu bagi Allah, engkau jadikan tandingan padahal dia yang menciptakan kamu. Tsumma qala tsumma ayun, sudah ditanya lagi ya, selain itu apa lagi? Kemudian apa? Maka apa kata Nabi SAW? Antaqtula waladaka khasyata ayyata'ama ma'ak. Ya, engkau membunuh anakmu apa alasannya? Karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Kalau dulu orang takut kasih makan nggak bisa. Sekarang gimana? Takut nggak bisa membiayai pendidikan anak. Nggak mau banyak kira itu, nanti biaya kuliah makan. Kalau dulu sekarang raskin aja gitu makan. Karena ya makanan nggak ada sekarang kan. Beda kalau dalam korbannya. Tapi di daerah kita insya Allah, ya kalau mau makan nggak ada yang kurang. Raskin gitu. Bagi kadang ditukar dengan anak kan, ya, kira-kira gitu. Jadi sekarang orang alasannya beda. Maka kemudian dikatakan lagi, kemudian apa setelah itu wahai Rasulullah? Nanti menjawab apa? Antuzania halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosanya berlipat-lipat dibandingkan dengan berzina dengan orang lain. Bukan berarti berzina dengan orang lain itu ringan, itu dosa besar. Tapi kalau sama tetangga lebih besar lagi. Ya. Jadi ketika Nabi ditanya tentang dosa terbesar, Nabi menjawab yang pertama adalah dosa syirik. Engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah. Padahal dia telah menciptakan kamu. Ini sebetulnya telah yang telah lalu yang merupakan jawaban yang sangat logis bahwa yang menciptakan ya Allah ya harusnya dia yang berhak disembah ya, tapi justru kepada yang lain. Maka jika ada yang bersama Allah dalam menciptakan tentu boleh disembah, tapi nggak ada. Kalau ada yang punya saham atau dapat tugas khususnya maka mungkin bisa, tapi semuanya itu tidak ada. Jadi yang syarat-syarat orang yang boleh apa ya? Mungkin syarat-syarat jadi Tuhan barangkali ya. Dia mencipta, nggak bisa mencipta. Tapi nama nggak ada mencipta kan? Ya, yang menciptakan alam semesta itulah Tuhan. Coba Tuhan selain umat Islam ada yang menciptakan? Tidak ada kan? Ya. Kemudian juga yang memiliki saham dari sebagian alam semesta tidak ada, hanya Allah yang tidak ada saham yang lain ikut serta ya membantu misalnya nggak ada. Yang ikut mengatur alam semesta juga nggak ada. Keyakinan ada misalnya Roro Kidul tidak ada, apa penjaga apa tidak ada itu ya. Termasuk yang ikut ya yang bisa memberi syafaat itu juga nggak ada. Tuhan-Tuhan mereka selain Allah SWT maka tidak akan bermanfaat bagi penyembahnya. Akan tetapi ternyata semua ya yang disembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun dari itu semua. Ya, jadi Allah membantah itu semua dalam surat Saba ayat 22. Apa kata Allah? Qul id'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ardh wa ma lahum fihi min syirk wa ma lahu minhum min ghayr. Katakanlah serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan. Silakan berdoa minta ya. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan sebesar zarrah. Berkulit aling paling tipis paling ringan tidak ada. Dan mereka juga tidak memiliki suatu andil apapun dalam penciptaan. Nggak ada sahamnya.
Gitu kan? Dan sama sekali tidak ada di antara mereka menjadi pembantu baginya. Nggak ada yang membantu Allah ketika menciptakan alam semesta, ya. Dan tiadalah ya berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat. Jadi hanya yang diizinkan oleh Allah untuk misalnya nanti diizinkan memberikan syafaat. Tapi orang yang mau diberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Tidak semua orang, gitu kan? Nah, ini pentingnya ya. Jadi ini masalah syafaat. Kemudian dosa berikutnya sekali lagi apa? Membunuh anak sendiri. Ya, dosa inilah yang dimaksudkan oleh tadi. Kenapa? Karena terkait dengan judul dosa membunuh. Meskipun di sini lebih spesifik yaitu membunuh anak sendiri. Jadi tentunya ya, jika membunuh orang lain ini merupakan dosa besar, apalagi membunuh anak sendiri, darah daging sendiri yang tidak memiliki kesalahan apapun, ya. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam fatwa tadi, li'annal qatla bi ghairi haqq wa in kana 'aziman lakinna qatlal waladi ashaddu qubhan min qatli man laysa biwalad. Karena membunuh orang lain tanpa hak meskipun merupakan dosa besar, akan tetapi membunuh anak sendiri lebih keji daripada membunuh orang lain yang bukan anaknya. Ini sudah sampai zaman kita melihat ya, ada orang tua membunuh anaknya ataupun sebaliknya. Maka di antara kebiasaan sebagian kaum musyrikin jahiliyah Arab adalah membunuh anaknya. Kenapa? Karena khawatir anaknya ikut makan bersama mereka. Ya, artinya apa? Kehadiran anak itu dianggap mengurangi jatah rizkinya. Atau kalau sekarang mungkin menjadi beban baginya, kan harus dicarikan, kan? Jadi ada dua sebab pertama kaum musyrikin jahiliyah dulu membunuh anak. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu karena takut mengurangi jatah rezeki mereka. Adapun yang kedua adalah membunuh anak perempuan karena malu ya memiliki anak perempuan. Jadi ini ada dosa. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa ini merupakan dosa besar. Masyaallah muslimat ada nama ya kemajuan. Jadi larangan dalam hadis ini berlaku bagi orang tua miskin yang membunuh anaknya karena takut anaknya makan bersamanya. Ya, untuk ini Allah menegur dengan firman-Nya, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Lihat reaksi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ini Allah mengatakan, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Karena Allah mengatakan, nahnu narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, wa iyyahum, dan kepada mereka. Mereka punya rezeki Allah. Makanya orang mungkin sekarang Allah banyak anak, banyak rezeki. Masing-masing punya rezeki. Cuma sekarang mungkin orang nggak percaya kan. Nah, karena mungkin tidak kebeban kan. Ini kaitannya dengan keimanan kan. Masing-masing anak kan punya rezeki sendiri. Ya. Demikian juga larangan dalam hadis ini berlaku bagi orang tua yang berkecukupan. Tadi kan orang miskin. Orang yang mampu begitu, yang membunuh anaknya karena takut jatuh miskin dengan kehadiran anaknya. Mungkin kalau dia saja lapang, enak. Karena ada anak, nggak bisa makan, enak, nggak bisa macam-macam, gitu kan? Jadi untuk inilah Allah menegur dikit. Jadi ada sini dibalik nih. Dan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalau tadi imlaq, kalau tadi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dalam ayat ini, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Masya Allah ya. Bagus sekali. Kata Allah, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Kepada anak-anak kalian Allah jadi. Dan juga kepadamu. Coba ya. Jadi Allah bilang, kami yang memberi kepadamu dan juga kepada mereka anak-anak. Di ayat lain, kami yang memberi rezeki kepada mereka, anak-anakmu, juga kepadamu. Jadi,
Anak-anak sudah memiliki jatah rezeki dari Allah, sebagaimana Allah telah memberikan jatah rezeki pada orang tua. Bahkan ketika diberi ibu kan, malaikat itu catat tuh rezekinya, catat tuh umurnya, catat. Itu sudah jelas itu. Jadi nggak mengurangi jatah orang tua kan begitu. Kemudian terakhir barangkali waktu kita sudah masuk dosa ketiga disebutkan ya Nabi dalam hadis terkait dengan zina. Ya, akan tetapi zina yang lebih spesifik yaitu berzina dengan istri tetangga. Jadi zina merupakan dosa besar, apalagi zina dengan tetangga. Ya, insya Allah akan datang lagi pada pembahasan dosa besar yang ke-12. Ini tentang zina. Jadi beberapa riwayat terkait dengan itu, ya. Karena memang ada dosa besar, ada yang lebih besar. Ketika dilakukan dengan orang biasa, itu sudah besar. Ketika dilakukan dengan orang dekat, lebih besar lagi. Kemudian begitu juga dengan kerabat, lebih besar. Perzinahan juga begitu. Dengan orang tetangga, apalagi dengan yang menyimpangnya dengan keluarga. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bermohon kepada Allah semoga dijauhkan dari dosa-dosa. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.